Salam saudara terkasih, mari awali harimu dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 1 Korin pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangunan yang kokoh adalah bangunan yang memiliki fondasi yang kuat. Dan semakin tinggi bangunan, seorang ahli bangunan harus memperhatikan bagaimana fondasi itu dibangun agar bisa menahan beratnya beban yang harus dipikul oleh fondasi tersebut. Dengan demikian, bila itu diperhatikan dengan baik dan cermat, maka bangunan itu tidak akan pernah rubuh dan akan sesuai dengan struktur yang telah dipikirkan oleh para ahli bangunan itu. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, Yesus berkata, "Setiap yang mendengar perkataanku, ia sama seperti seorang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu." Kata bijaksana, mari kita garis bawahi, adalah orang yang telah meletakkan dasar itu sesuai dengan fungsi dan juga bangunan yang harus dibangun. Paulus sebagai Rasul Allah telah meletakkan dasar imannya yang teguh di dalam Kristus. Karena dia tahu dan dia yakini hidup bersama Kristus adalah hidup yang di dalam kebenaran dan juga di dalam untung. Justru di situ, saudaraku, dia berharap bagi setiap orang harus dapat meletakkan dasar imannya, dasar pengharapannya, dan juga dasar dari setiap hidupnya hanya kepada Yesus Kristus. Karena memang dalam konteks kehidupan kita, Yesus itu adalah ibarat bangunan yang telah mempersekutukan setiap kehidupan kita, yang telah mempersekutukan setiap lapisan dan golongan masyarakat. Sama halnya dengan bangunan. Di sana ada besi yang besar, tetapi dia tidak akan pernah dapat berfungsi kalau tidak ada pengikatnya, yaitu besi yang kecil. Sama halnya dengan kita dalam kehidupan kita, bahwa seseorang itu hidup membutuhkan pertolongan dan juga perekatan yang sangat kuat dengan orang lain, agar dia dapat menikmati hidup itu sesuai dengan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka dengan itu, saudaraku, setiap orang yang cakap dalam hidupnya telah memilih Yesus Kristus menjadi landasan dalam setiap perjalanannya. Maka bila pun ada yang berbeda kita lihat dalam kehidupan kita, kita bisa hidup bersama-sama dengan mereka karena telah dilandasi oleh iman, yaitu iman di dalam Kristus. Maka dengan itu, saudaraku, di sini Paulus menyatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana kita harus hidup di dalam beriman kepada Tuhan. Dan bagaimana kita harus memilih Yesus Kristus itu menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Maka Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Maka Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak problem yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tanpa iman, kita akan goyah. Tanpa berharap akan kasih Kristus, kita akan bisa jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi bila iman kita sudah kita dasari kepada pengharapan di dalam kasih-Nya, maka kita akan kokoh dalam menjalani hidup itu
jalani imanmu, dan hidup di dalam iman yang teguh hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami landasan iman di dalam Kristus Yesus. Dia adalah batu penjuru dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena hanya di dalam Dia kami beroleh kehidupan dan kekekalan. Kami jalani hidup kami di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sertai dan berkati kami. Inilah doa sembah kami kepadamu di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan menyertai memberkati kita. Horas.